Oke, selanjutnya kita masuk ke penjumlahan vektor. Mari kita bongkar. Baik, supaya kita dapat dengan mudah main penjumlahan vektor, maka kalau saya sarankan ya, jumlahkan dia secara X, kalau misalnya dia vektor X, kalau Y ya Y saja. Maksudnya bagaimana? Jadi misalnya saya punya vektor 5, saya tambahkan dengan 7, maka dia itu saja akan menjadi vektor yang bernilai ke sebelah kanan 12. Oke? Kita tinggal tambah aja, mungkin mau gimana lagi coba. Oke, maka mungkin kalian bertanya, ini apa nih kalau saya garis panah ada angkanya ini? Ya ini ya menyatakan sesuatu. Jadi misalnya saya punya mobil mogok nih, bensinnya habis. Maka yang mau nggak mau ya saya dorong. Saya dorong misalnya dengan kekuatan 200 Newton ke sebelah kanan. Maka kemudian ada orang yang ya kasihan sama saya nih, dia bantu ngedorong dengan gaya sebesar 300 Newton ke sebelah kanan. Maka total ya pasti berjumlah 500 Newton, ya kan? Oke, maka perhatikan ini adalah vektor. Jadi daripada saya menggambar mobil serta ada orang seperti ini, yang mending saya menggambar pakai panah dan ada angkanya seperti ini. Serta ada arahnya juga. Oke, supaya lebih praktis. Maka kemudian kalau misalnya saya punya vektor sebelah sini 10 Newton, kemudian katakan ke sebelah sana 12 Newton, maka dia pasti akan menjadi berapa? Tentu saja 2 Newton ya, yaitu arahnya ke sebelah kiri, ya kan? Lebih kuat yang 12 yang Newton sebelah sini. Oke, contoh kehidupan nyata, misalnya sebelah sini ada orang yang mendorong balik dengan gaya sebesar misalnya nih 400 Newton. Wah, ini orang gila ya kan ya. Oh enggak, contohnya dalam kehidupan nyata misalnya seperti tarik tambang. Nah, itu juga itu faktor yang selalu mengurangi. Ataupun mobil ini juga bisa memiliki gaya gesek. Jadi dia maju ke depan dan gaya F, dan sebenarnya pun juga ada gaya gesek yang arahnya berlawanan. Maka sebenarnya di fisika itu nggak ada bilangan negatif. Jadi ya yang negatif itu cuma arahnya saja. Nyatanya dia selalu positif. Jadi kita kepukul entah kanan maupun kiri ya pasti rasanya juga sakit kan ya. Oke, jadi sebenarnya positif tapi negatif itu cuma arahnya saja. Oke, itu yang X, maka yang Y ya kurang lebih sama aja. Jadi misalnya dia ke atas 100 Newton, kemudian dikasih vektor ke bawah 80 Newton, maka ini akan menjadi sisanya 20 Newton ya kan. Contohnya kehidupan nyata, misalnya seperti saya punya pesawat, ada gaya beratnya W, kemudian dia ada gaya dorong ke atasnya itu berasal dari sayap pesawat. Selama F-nya lebih besar daripada W, maka pesawatnya bisa naik ke atas. Oke, maka itu vektor satu dimensi, maka ya tinggal ditambah atau dikurang saja. Maka sekarang bagaimana dengan vektor yang dua dimensi? Nah, ini baru menarik nih. Jadi kita punya vektor 4, saya tambahkan dengan vektor 3. Nah, ini gimana ini ya cara menjumlahnya? Ini kan vektor X, ini vektor Y. Maka kalau dijumlah, ini gimana cara menjumlahnya? Maka kaitannya dengan kehidupan nyata nih. Misalnya saya punya bola biliar gitu lah ya. Saya pukul dengan kecepatan sebelah sini adalah 4. Oke, dia bergerak ke sebelah kanan. Maka di titik sebelah sini, kemudian dia ditabrak dengan bola biliar lain dengan massa yang sama ya. Sebelah sini dia persis ditabrak dengan kecepatan sama dengan katakanlah 3. Maka bola biliar ini akibatnya bagaimana nih? Apakah dia akan tetap melaju ke sebelah kanan sebelah sini sebesar 4? Ya nggak mungkin ya. Apakah dia akan hanya mengikuti ke sebelah sini, yaitu sebesar 3? Nggak mungkin juga. Maka dia pasti akan bergerak miring seperti ini. Ya kan? Nah, kira-kira seperti itu. Dia akan memiliki komponen kecepatan 4 sama kecepatan 3. Sehingga total dia pasti akan bernilai 5. Ya kan? Kenapa bisa 5? Nah, cuma karena Pythagoras saja. Jadi dia akan memiliki komponen kecepatan 4 serta kecepatan 3 itu. Jadi dia 4 sebelah sini, 3 sebelah sini. Maka total dia pasti akan berjumlah sama dengan 5. Ini sebenarnya cuma Pythagoras biasa. Maka rumus vektor untuk dua dimensi sebenarnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat, cuma Pythagoras biasa. Oke, jadi sebenarnya nggak ada rumus yang aneh-aneh gitu, yang rumit gitu, yang magic gitu, nggak ada ya. Oke, maka nanti selanjutnya kita akan belajar penjumlahan vektor di mana alfanya bukanlah 90 derajat. Maka rumusnya adalah akan jadi seperti ini. Di mana ini kalau yang sebelah sini ini adalah keadaan di mana alfanya adalah 90 derajat. Ini sebenarnya juga rumus Pythagoras, tapi dia kalau keadaan di mana alfanya bukan 90 derajat. Kalau sebelah sini adalah persis 90 derajat. Jadi ini Pythagoras juga, tapi ya versi extended gitulah.
Sebelah sini penjumlahan, sebelah sini adalah pengurangan. Nanti akan kita bahas. Oke, itu aja dari saya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Next time kita akan bahas mengenai penguraian vektor. Jangan lewatkan. Saksikan terus channel YouTube Bersahabat dengan Fisika. Oke, alhamdulillah.